Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen hukum mata kuliah hukum asuransi Bapak Hendy Sumadi SHMH yang telah memberikan tugas kepada saya, yaitu asuransi itu masuk ke perikatan atau ke perjanjian. Nah, di sini kita akan membahas poin tersebut. Untuk memahami lahirnya suatu perikatan, perlu kita perhatikan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Nah, dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perikatan bisa lahir karena persetujuan, perjanjian, maupun undang-undang. Sehubungan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang, Meriam Darus Badrul Zaman menyatakan bahwa di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang ini asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah karena kehendak undang-undang. Untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, maka berbentuk undang-undang memberikan aturan-aturan yang umum. Tidak demikian halnya dengan perikatan yang lahir dari undang-undang, di mana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan yang umum. Dalam konteks asuransi, hubungan hukum dalam asuransi bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi, maupun karena adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari keterikatan antara penanggung dan tertanggung. Menurut analisis penulis, kurang tepat kalau asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 246 KUHD, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maupun yang telah dipaparkan oleh para pakar di bidang hukum asuransi tersebut di atas. Definisi asuransi sebagai suatu perjanjian hanya dapat diterapkan pada asuransi yang sifat kepesertaannya sukarela. Pada jenis asuransi yang demikian ini, hubungan hukum di antara para pihak memang benar diatur melalui suatu perjanjian yang dituangkan dalam polis asuransi. Akan tetapi, apabila asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian, maka asuransi sosial tidak tercakup dalam definisi tersebut. Dengan demikian, perlu ada suatu pembaruan definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan pasal 1233 KUH Perdata, maka definisi yang terdapat di dalam pasal 246 KUHD, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maupun pendapat beberapa ahli yang menyatakan asuransi sebagai suatu perjanjian hanya dapat dihubungkan atau digunakan untuk berasuransi yang sifat kepesertaan yang sukarela. Definisi tersebut terlalu sempit, kurang relevan dengan perkembangan regulasi dan program asuransi sosial, sehingga perlu diadakan pembaruan agar sesuai dengan fakta perkembangan program asuransi sosial maupun teori hukum perikatan dalam ilmu hukum. Dengan demikian, pembaruan definisi asuransi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari aspek hukum asuransi maupun penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia. Pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam terminologi hukum, asuransi bukan saja sebagai suatu perjanjian, akan tetapi merupakan suatu perikatan. Hal ini dapat diketahui dari fakta perkembangan program asuransi dan usaha perasuransian di Indonesia. Hubungan hukum dalam asuransi tidak hanya didasarkan pada suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, akan tetapi keterikatan antara penanggung dan tertanggung bisa terjadi karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk direalisasikan, mengingat definisi yang ada kurang tepat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam studi hukum maupun untuk landasan penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia. Sebagai suatu perjanjian, akan tetapi merupakan suatu perikatan yang terjadi karena suatu perjanjian dan peraturan perundang-undangan, di mana pihak penanggung terikat dengan pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketika yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Benar datangnya dari Tuhan, salah datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.